Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang Undang-Undang Cipta Kerja, kepentingan siapa. Nah, barangkali tadi juga sudah disampaikan secara apa namanya ya, data dari kepentingan orang banyak. Nah, ini sudah terbaca. Nah, kenapa terbaca demikian? Karena sebenarnya kalau kita bicara tentang undang-undang ini dari sisi rancangannya diajukan oleh pemerintah. Berarti pemerintah punya kepentingan terhadap undang-undang ini. Tapi pemerintah yang seharusnya mewakili ditolak sejak awal rancangan ini terekspos atau tersampaikan ke publik, ya, naskah akademisnya kemudian dipersoalkan ketika menjadi rancangan undang-undang juga demikian. Nah, lebih buruk lagi ketika penolakan-penolakan itu dilakukan oleh berbagai kalangan, ternyata DPR dan pemerintah seolah-olah kompak untuk melakukan pembahasan secara maraton, menghindari kritik dari rakyat, ya, dan seterusnya, sampai akhirnya mengesahkan undang-undang ini secara sangat sangat dramatis gitu, malam hari, lebih awal dari yang dijadwalkan, dan seterusnya. Nah, tentu tidak berlebihan kalau kemudian sambutan dari rakyat adalah sambutan penolakan. Penolakan ekspresikan bukan hanya oleh kalangan yang pada awalnya menjadi pihak yang dianggap paling banyak dirugikan, yaitu kalangan pekerja, kalangan buruh. Dan yang dimaksud dengan kalangan pekerja di sini memang bukan hanya grey collar workers atau para buruh itu, tapi bahkan undang-undang ini sesungguhnya nanti juga berakibat sangat buruk, berakibat sangat merugikan bagi pekerja white collar, pekerja kantoran dan seterusnya. Nah, inilah yang membuat kita bisa memaklumi, bisa melihat ya bahwa kemudian demo-demo yang disampaikan itu bukan hanya oleh kalangan pekerja, tapi oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahkan yang juga menarik untuk kita lihat adalah yang selama ini kita anggap nggak peduli sama sekali terhadap problem masyarakat karena golongan ini dunianya adalah dunia kesenangannya sendiri, kalangan K-popers itu, ternyata mereka juga turut menolak undang-undang ini. Ya, tadi sudah digambarkan bagaimana penolakan itu terjadi baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Dan tadi juga sudah diungkap bahwa di dunia nyata ini direspon negatif oleh pemerintah ketika rakyat menghendaki ada fisik dan seterusnya, ternyata pemerintah justru kembali ada yang menunggangi. Nah, Ibu-Ibu, alasan pemerintah mengajukan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan. Untuk itu harus ada lapangan kerja yang dibuka lebar-lebar. Konsekuensinya harus ada pemberian insentif, pemberian kemudahan untuk pengusaha dan investor, dan semua regulasi yang berpotensi menghambat untuk investasi atau menarik minat investor itu harus dihilangkan atau ditata ulang. Karena banyaknya aturan yang butuh diharmonisasi, butuh direvisi, maka kemudian dipakailah mekanisme omnibus atau omnibus law itu. Lalu apa yang dilakukan? Ada sejumlah sekian banyak undang-undang diubah substansinya dalam kurun waktu yang sangat singkat. Jadi kalau selama ini kita dalami setiap perubahan undang-undang dalam mekanisme demokrasi itu butuh proses yang sangat panjang, maka ini oleh sebagian orang disebut seperti terobosan begitu. Ini terobosan dalam penyusunan regulasi di negeri ini di era demokrasi, karena 79 undang-undang bisa langsung diubah dalam waktu yang sangat singkat. Dan seterusnya.
Nah, tadi di slide sebelumnya kan saya menunjukkan ke ibu-ibu, yaitu gambar yang beredar di media. Rancangan undang-undang ini itu tebalnya sekian tadi. Tebalnya seperti itu rancangan undang-undangnya, belum lagi naskah akademisnya. Nah, dua-duanya mestinya itu dibaca. Ditambah lagi membaca 79 undang-undang yang mau diubah, karena mestinya kan tahu yang mana bagian undang-undang yang diubah tadi. Naskah akademis itu menggambarkan apa yang melatar belakangi lahirnya sebuah klausul, sebuah pasal, dan seterusnya. Maka mestinya memang yang dibaca itu sangat banyak oleh DPR, oleh mereka yang mendapatkan tugas di DPR ini. Kalau memang serius, maka saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Umi tadi. Ini nggak serius banget nih DPR-nya. Karena undang-undang setebal ini rancangannya, belum lagi naskah akademisnya lebih tebal lagi, ditambah undang-undang yang sudah ada sebanyak 79 undang-undang tadi yang itu terjadi secara acak atau random. Nah, slide berikutnya. Nah, karena itu ini yang saya lihat kemudian membuat memang mengatakan ya apa namanya, secara prosedur bermasalah, ya, secara prosedur bermasalah apa namanya pengesahannya, karena DPR mengaku tidak banyak tahu tentang penyusunan yang dilakukan oleh pemerintah karena pemerintah tidak banyak melibatkan stakeholder yang lain. Nah, kalau kita baca, saya sudah mengomentari tentang Omnibus Law ini di awal tahun 2020 itu kan saya juga merangkum dari banyak sekali pendapat masyarakat, tokoh-tokoh terkait, ya, stakeholder yang semestinya juga banyak sekali terlibat di sana, khususnya di Omnibus Law tentang ketenaga kerjaan, karena Omnibus Law yang lain soal perpajakan itu kemudian dipending untuk dibahas. Tapi ternyata dalam waktu yang sangat singkat di tengah masyarakat sedang fokus menghadapi bencana dan menuntut pemerintah membuat kebijakan yang lebih efektif untuk menghentikan laju sebaran wabah ini dan seterusnya, undang-undang ini disahkan. Ya, slide berikutnya. Next slide. Nah, ibu-ibu, kita bisa menyaksikan bahwa substansi undang-undang yang diubah itu cukup banyak. Yang awalnya banyak dibahas itu soal ketenaga kerjaan, tapi sesungguhnya soal penataan ruang, soal jaminan produk halal itu juga tidak kalah besar pengaruh bahayanya bagi umat ini, bagi masyarakat di negeri ini. Ya, bahkan seperti beberapa waktu terakhir setelah pengesahan ini dilakukan, kita bisa melihat bahwa aktor-aktor yang ada di balik pengesahan undang-undang ini secara sangat dramatis tadi, cepat, kemudian sembunyi-sembunyi dan seterusnya, itu adalah orang-orang yang sangat besar, ya, kepentingannya, pihak-pihak yang sangat besar kepentingannya untuk penguasaan sumber daya alam, untuk kepentingan kelompok mereka maupun untuk kepentingan korporasi-korporasi mereka. Nah, nanti akan saya tampilkan sedikit meskipun nggak semuanya, ya, karena ini di media sebenarnya sudah banyak sekali dibahas, ya, sekongkol antara pengusaha dengan penguasa. Slide berikutnya. Nah, kepentingan siapakah yang paling dominan dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Saya sebut bahwa ini adalah undang-undang yang investment centris, berfokus atau bersentral pada investasi, yang tidak lain investasinya ini bukan investasi untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan keuntungan segelintir pihak. Ini bukan untuk kepentingan rakyat, not people centris. Jadi kita bisa saksikan dari mulai bab pasal perizinan, persyaratan investasi, ketenaga kerjaan, kemudian penguasaan lahan, semua itu demi investasi dalam tanda kutip, ya, demi pengusaha. Ya, demi pengusaha. Bahkan pengenaan sanksi yang banyak dibahas beberapa waktu terakhir ini, bagaimana
sanksi terhadap mereka yang melakukan pelanggaran dalam penguasaan sumber daya alam, dalam mereka yang punya kontribusi terhadap perusakan lingkungan hidup dan seterusnya, itu juga benar-benar menampakkan investment sentrisnya atau bahkan bisnis sentrisnya, bukan people sentris, bukan untuk kepentingan rakyat. Nah, kenapa kemudian mementingkan investor? Ya, kenapa mementingkan atau berorientasi keuntungan investor dan sangat kasat mata, menzalimi, mengebiri hak dan bahkan mengorbankan rakyat? Ya, ini saya ambil kesimpulannya di depan, saya buat deduktif saja. Ya, karena memang rezim hari ini itu lebih memilih berhadapan dengan kemarahan rakyat dibandingkan kemarahan investor. Investor sesungguhnya pihak yang paling dianggap berperan besar dalam mengantarkan mereka dalam kursi kekuasaan. Jadi termasuk mereka jadi tidak bisa melihat realita bahwa mereka duduk di kursi kekuasaan itu dalam rangka untuk melayani rakyat, memberikan regulasi yang bisa memperbaiki kondisi rakyat dan seterusnya. Atau bahkan justru inilah yang harus kita sadari bahwa mereka duduk itu bukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk membuat regulasi yang akan memberikan kepentingan bagi rakyat. Tapi kita harus menyadari justru mereka ini duduk di kursi kekuasaan dalam rangka mengabdi, melayani kepentingan pihak-pihak yang menghantar mereka untuk naik ke kursi kekuasaan. Nah, slide berikut. Kali ini juga bukan hal yang baru ya kalau kita bicara soal koalisi pemerintah dan pengusaha di Undang-Undang Cipta Kerja yang kalau saya kutip gambarnya dari media itu masih di RUU Cilaka itu, RUU Cilaka. Jadi Omnibus Law Cipta Kerja itu sebenarnya Cilaka 12. Nah, ini bukan otak-atik gaduk ya Bu ya, tapi memang benar kan ini Cilaka 12. Cilaka itu orang Jawa, ya mungkin yang lain juga paham lah ya, cilaka artinya kecelakaan atau kemudorotan. Cilaka 12 itu udah istilah yang sangat umum ya kalau dalam bahasa sehari-hari atau dalam perbincangan sehari-hari masyarakat. Nah, ternyata saya mengutip dari juru bicara jaringan anti tambang Merah Johansah yang mengungkapkan memang ada 12 aktor penting. Jadi 12-nya yang membuat cilaka ini adalah 12 aktor penting yang memiliki hubungan dengan bisnis tambang, bisnis sumber daya alam terutama batu bara, yang mereka ada di balik disegerakannya pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya, siapa mereka? Ya, mereka ini ada dari kalangan DPR, ada dari kalangan pemerintah atau eksekutif, ada dan di lembaga-lembaga yang punya pressure sangat kuat terhadap kebijakan-kebijakan sebagaimana selama ini sudah ditunjukkan. Nah, ini mohon ditampilkan slide berikutnya. Kalau apa yang dipresentasikan oleh Jatam, jaringan anti tambang itu, masing-masing orang itu ditunjukkan apa perannya, tapi ini saya hanya ambil 2 orang saja. Misalnya ini kita lihat Puan Maharani. Siapa Puan? Kita tahu. Siapa yang atau apa hubungan Puan ini dengan jaringan pengusaha tambang? Ya, karena suami Puan adalah juga pemilik korporasi tambang. Kemudian Airlangga Hartarto yang kemarin sangat lantang mengatakan mereka yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja itu ada yang menunggangi, ada yang membiayai, memodali dan seterusnya. Ternyata tidak lain, si penguasa ini atau pejabat eksekutif sangat penting ini adalah orang yang memiliki riwayat dan bahkan yang tentu saja kita akan mengatakan yang nggak mungkin lah sekalipun sudah mundur dari korporasinya, uang korporasi milik dia, ya tetap aja dia punya kepentingan di sana. Jadi dia punya korporasi tambang yang cukup signifikan.
Nah, inilah ibu-ibu yang saya ingin kita diskusikan, bahwa sesungguhnya hari ini memang penguasa itu ya penguasa sekaligus pengusaha. Pengusaha itu adalah pengusaha yang kepentingan-kepentingannya dimuluskan oleh kebijakan penguasa, karena antara penguasa dan pengusaha itu ada kong kali kong, ada sekongkol. Bahkan boleh jadi penguasa itu sendiri adalah sang pengusaha. Slide berikutnya. Nah, ibu-ibu barangkali yang menjadi sangat penting bagi kita adalah bukan kita memahami masing-masing klausul di dalam pasal-pasal di undang-undang tersebut, ya. Mungkin ini hanya sekilas saja bahwa memang pasal-pasal dalam undang-undang. Kenapa ya? Ya, jadi pasal-pasal di dalam undang-undang ini kita tidak bisa pungkiri. Ya, ada banyak masalah. Jadi kalau tadi saya sebut bahwa ada cacat prosedur mengutip pendapat para ahli, sebenarnya secara substansi atau isi undang-undang ini juga pasal-pasalnya ini penuh dengan masalah. Jadi disebut bahwa pasal karet banyak sekali. Ya, belum termasuk pasal siluman yang tadi disebut oleh Bu Umi. Pasal siluman, kenapa? Dari sekian ratus halaman menjadi 1000 lebih halaman, pasti ada pasal karet, pasal apa silumannya, pasal yang disusupkan. Dan ini teman-teman dari apa namanya fraksi di parlemen yang menolak itu, mereka menyatakan, wong kita ini ikut dalam pembahasan tapi nggak diajak ngobrol, nggak, maksudnya nggak ditunjukkan. Itu ada beberapa diskusi yang kemarin misalnya dihadiri oleh apa namanya anggota DPR dari fraksi PKS apa namanya yang dibuat oleh teman-teman kelompok apa namanya Islam, kemudian kita minta gitu, apa sebenarnya yang dilakukan oleh anggota DPR di sana selain PKS menyatakan walk out, tidak setuju terhadap undang-undang ini. Nah, ternyata memang ada pengakuan dari legislatif bahwa tidak semua orang itu tahu apa yang ada di dalamnya. Bahkan di tim yang ada di dalam pun mereka tidak apa namanya menguasai betul. Nah, itu yang tadi juga sudah dikutip oleh Bu Umi, itu betul dan disampaikan secara apa namanya secara langsung oleh anggota DPR yang terlibat di sana. Nah, lebih penting sebenarnya daripada kita, atau lebih penting dari kita menguasai pasal per pasal di dalam undang-undang bermasalah ini, sesungguhnya adalah kita memahami kenapa pihak yang punya kepentingan menghadirkan atau memuluskan undang-undang ini segera disahkan, yang ternyata itu bukan rakyat, tapi investor, tapi pengusaha tadi, kenapa mereka punya kesempatan begitu besar? Apakah tidak ada mekanisme yang berjalan yang bisa menghalangi kepentingan mereka ini menghancurkan apa kemaslahatan rakyat? Apakah tidak ada mekanisme yang bisa menghantarkan apa namanya tokoh-tokoh atau pihak-pihak yang kritis baik di eksekutif maupun di legislatif ataupun dari unsur rakyat, ya, dari unsur apa namanya civil societies yang kemudian bisa membuat undang-undang semacam ini tidak goal gitu. Undang-undang yang bermasalah secara substansi itu tidak lahir. Kan ini juga bukan pertama kali ada undang-undang bermasalah seperti ini. Ya, mungkin ini adalah yang paling fenomenal saja karena yang di cover itu begitu banyak undang-undang. Tapi sebelumnya sesungguhnya kita juga harus sadari memang ada undang-undang yang juga bermasalah secara substantif, tapi itu bisa goal. Nah, ke slide berikutnya, ya, ini saya kira tadi juga sudah dikutip substansi yang cacat, liberal dan zolim terstruktur itu ada pada banyak sisi. Dari sisi ketenaga kerjaan ada, kemudian dari apa namanya bahayanya kepada lingkungan ada, kemudian penguasaan terhadap sumber daya alam, penguasaan terhadap lahan itu juga
luar biasa banyak dan pasti itu pengaruhnya juga tidak kecil terhadap umat dan terhadap kesejahteraan rakyat. Dan juga yang apa namanya tidak bisa kita pungkiri adalah soal jaminan halal, jaminan produk halal. Nah, nanti mungkin ini di pembicara-pembicara berikutnya juga bisa disinggung karena ini benar-benar hal yang mengancam, ya, mengancam apa namanya umat ini mendapatkan produk-produk yang dijamin kehalalannya, dan tentu ini mudaratnya sangat besar bagi umat ini. Slide berikutnya. Ya. Mohon maaf Bu Iva, waktunya 5 menit lagi Bu Iva. Ya. Ya. Nah, kemudian ada wacana di mana kalau undang-undang ini ditolak oleh rakyat, di judicial review aja deh. Nah, saya juga mengajak kita semua untuk memahami bahwa dalam sistem hari ini ternyata ketika undang-undang tertentu diharapkan untuk lahir demi memenangkan kepentingan pihak yang tadi disebut, yaitu pihak pengusaha, pihak investor, dan bahkan pihak asing, itu sudah disiapkan juga bahwa mekanisme yang akan ditempuh atau yang boleh ditempuh oleh rakyat adalah mekanisme yang akan banyak dampak perubahan. Ya, slide berikutnya saya tunjukkan ada sebuah pasal di apa namanya tentang Mahkamah Konstitusi yang sudah direvisi sebelumnya, ya, sudah dihapus pasal tentang keharusan keputusan Mahkamah Konstitusi itu harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Jadi kalaupun judicial review, yakni cara demokrasi untuk mengganti sebuah regulasi yang tidak dikehendaki oleh rakyat, kalau itu ditempuh oleh rakyat, ternyata ada pasal yang menjadi tameng, menjadi apa namanya penghalang rakyat bisa mendapatkan sebuah perubahan dari proses yang ditempuh. Ya, jadi itu. Karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita harus memahami bahwa persoalan ini memang persoalan yang tidak hanya apa namanya kita bicara bahayanya bagi umat ini sehingga kita menolak, ya, sehingga kita juga mendukung penolakan yang dilakukan oleh berbagai kalangan, tapi kita juga harus memahami bahwa mekanisme yang berjalan, yakni sistem demokrasi yang ada hari ini, itu adalah mekanisme yang memang akan senantiasa melahirkan persoalan-persoalan baru sejenis ini yang makin hari akan makin memudaratkan umat dan menghilangkan hak-hak rakyat. Nah, satu slide saja saya minta ditampilkan di apa namanya slide kedua sebelum terakhir. Ya, saya mohon maaf tadi saya ketinggalan men-share sendiri, jadi sudah kadang di-sharekan oleh panitia, saya tidak bisa mengontrol slide saya sendiri. Slide berikutnya. Ya, nah. Ini sesungguhnya kalau saya ingin diskusi kita juga kita arahkan bahwa ada peta global di mana memang sistem ketatanegaraan yang ada hari ini itu akan melahirkan pola seperti tadi, kebijakan yang berorientasi pada kelompok tertentu atau pihak tertentu, kemudian mengorbankan kemaslahatan umum, kemaslahatan rakyat, karena yang ada hari ini adalah apa namanya sebuah model negara korporasi, corporate state, kemudian ditambah yang terbaru yang akhir-akhir ini mulai menggejala di banyak negara itu adalah apa namanya police state atau negara polisi, negara yang menyebut dirinya negara demokrasi, tapi sesungguhnya negara-negara demokrasi itu ini bukan sekedar anomali, tapi inilah hakikat negara-negara demokrasi itu juga dilengkapi dengan mekanisme membolehkan negara wewenang-wewenang manakala kepentingan bisnis, kepentingan pihak tertentu yang harus dimenangkan mengalahkan kepentingan rakyat. Jadi negara menjadi instrumen kepentingan bisnis, keputusan politik mengabdi pada kepentingan bisnis. Inilah yang terjadi dalam sistem liberalisme, dalam sistem sekuler yang sering orang anggap sistem yang paling bagus yang disebut sebagai sistem demokrasi dan sejenisnya. Nah,
sesungguhnya ini harus menjadikan kita menyadari bahwa kita itu butuh perubahan. Kita butuh perubahan. Karena kita melihat kepentingan rakyat tidak akan bisa dimenangkan di dalam sistem hari ini kecuali kepentingan remeh-temeh, kepentingan yang kemudian bisa semacam jadi lip service saja, kepentingan yang akan diperhatikan oleh negara, sedangkan kepentingan-kepentingan besar rakyat, hajat hidup mereka, penjagaan terhadap akidah mereka, penjagaan terhadap harga diri mereka, apalagi penjagaan terhadap kedaulatan diri dan negaranya, itu tidak akan dimenangkan oleh negara yang basisnya adalah negara komunis bagaimana hari. Nah, kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Allahumma minkum ihdinas siratal mustaqim.